Ingat-ingat ya, sini berarti yang tidak setuju, ini yang Kita mulai dari sekarang. Yang keras ya, sudah ya, sudah terpaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah datang di acara debat pembelajaran kali ini. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidul Sunusukoto sebagai moderator untuk memimpin acara debat kali ini, dan ada bersama saya Oke, untuk acara debat kali ini itu memiliki emosi, ada kebebasan pers dibatasi, kritik dibungkam, dan oposisi diarahkan. Oke, sebelumnya untuk yang meja di sebelah kiri saya, ini adalah tim kontak, dan yang tim ada di belakang saya yang memiliki meja berwarna hijau adalah tim pro. Oke, untuk selanjutnya mari kita mulai acara debat kali ini dengan mosi kebebasan pers dibatasi, kritik dibungkam, dan oposisi diarahkan. Oke, untuk masing-masing tim saya beri waktu 3 menit untuk membuat argumen. Mulai dari
Waktu tersisa 2 menit lagi. Kalau masih ada, ayo tertib bro. Silakan. Masih tersisa banyak. Lalu proyek selanjutnya itu stabilitas politik dan keamanan. Dengan dibungkamnya kritik melalui pers, pemerintahan Orde Baru bisa lebih mudah menjaga stabilitas politik. Tidak banyak konflik terbuka atau pemberontakan yang muncul ke permukaan karena suara-suara kritis dibungkam. Waktu tersisa 1 menit 10 detik. Lalu selanjutnya menghindari penyebaran berita hoax. Jadi kalau tanpa regulasi yang ketat, media dapat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau dapat menyebarkan berita seperti berita hoax, propaganda yang menyudutkan pemerintah dan mengganggu pembangunan negara. Lalu ada di pemerintahan itu efisien dan terusan. Jadi dengan sistem pemerintahan yang realistik, mengambil keputusan langsung cepat dan efektif. Tidak ada tadi dulu seperti di masa reformasi yang sering menghambat rancangan kebijakan RUU. Waktu tersisa 25 detik lagi. Masih ada waktu. Ada menjaga persatuan dan polarisasi politik dan oposisi yang tidak bertanggung jawab dalam tanggung jawab 4, 4, dalam 3, konfrontasi cukup. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Mulai dari sekarang. Saya tidak setuju karena banyak wartawan aktivis itu dibungkam terus diasingkan sampai disiksa cuma gara-gara menyampaikan pendapat. Nah itu kan juga jelas melanggar hak asasi manusia. Kan setiap manusia itu punya hak itu buat menyampaikan aspirasi kayak gitu. Waktu tersisa 2 menit 30 detik. Masih ada waktu. Silakan untuk itu. Sorry untuk ibu bapak. Saya kontra karena ketika oposisi dan media dibungkam itu tidak ada yang bisa mengontrol atau mereaksi para penguasa, sehingga itu menyebabkan elit politik dan militer merasa tak tersentuh. Mereka membawa kain melalui KKN, dan lalu kasus-kasus besar tidak terungkap karena media tidak berani. Dengan informasi yang dipelajari sedemikian rupa, masyarakat tidak tetap fundamentalnya berdasarkan berita jujur menurut saya. Ini melakukan partisipasi bagi publik dan mengembangkan aktivitas Indonesia. Waktu tersisa 1 menit 30 detik. Waktu tersisa 1 menit 10 detik.
ketentuan tersebut atau konflik yang ada di rakyat sipil. Waktu tersisa 1 menit 15 detik. Sisa terus berjalan. Apakah perlu kalau masih ingin menyampaikan? Waktu tersisa 30 detik. Saya hitung dulu dari 10. Terus yang kedua itu saya setuju karena citra negara kita Indonesia masih bisa dianggap baik atau istilahnya tidak ada catatan di dalam negara, misalnya musuh atau konflik itu menjadi lebih sampai disampaikan ke ranah global. 3, 2, 1. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan untuk tim kontra menyampaikan argumennya selama 3 menit. Mulai dari sekarang. Pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan pers, dan pengungkapan kritik selama Orde Baru merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin dalam Deklarasi HAM PBB dan juga UUD 1945 setelah reformasi. Waktu 2 menit 30 detik. Menjawab, menurut saya dikarenakan banyaknya media yang dibungkam, banyak media yang menjadi propaganda seperti menimbulkan skandal dan memulai sikap penguasa dari luar. Itu menurut saya tidak baik karena warga juga mempunyai hak untuk mengetahui berita yang fakta dan penting. Waktu tersisa 1 menit 50 detik. Waktu tersisa 1 menit 20 detik. Waktu masih tersisa dan terus berjalan. Silakan untuk tim kontra. Kalau saya masih tersisa 1 menit. Baik, saya hitung dulu dari 10. Kalau tidak ada yang menyampaikan argumen maka dia akan selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Penyalahgunaan kekuasaan ketika media diimbang dan oposisi dilumpuhkan. Tidak ada kontrol sosial yang memadai terhadap pemerintah. Hal ini membuka peluang besar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela selama masa Orde Baru. Waktu tersisa 15 detik. Ada yang sampaikan lagi? Baik, sampai cukup. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya persilakan kembali untuk tim pro untuk menyampaikan argumennya selama 3 menit. Saya mulai dari sekarang.
pembangunan dan ekonomi tanpa gabungan dari tekanan publik atau oposisi yang disuarakan media. Waktu bisa 2 menit lagi. Menurut saya terhadap tes yang mungkin dianggap sebagai langkah otoriter, tapi sistem pemerintahan yang berpusat pada kebiasaan bisa dijalankan secara lebih cepat dan efektif. Lalu tanpa hambatan dari partai-partai yang berseberangan, kebijakan yang diambil bisa langsung diterapkan untuk kebaikan negara. Waktu sisa 1 menit 35 detik. Waktu terus berjalan. Menurut saya, pemerintah juga merasa perlu untuk memastikan bahwa suara radikal atau suara yang dapat berusaha pemerintahan itu dapat terfilter atau suara-suaranya tidak mendominasi. Waktu sisa 50 detik. Saya hitung dulu ya dari 10 detik. 10, 9, 8, 7. Ya ada apa namanya menyebabkan kepanikan massal. Jadi saya berita-berita yang tentang isu militer, ekonomi atau misalnya itu bisa diatur loh. Jadi misalnya buruk diatur menjadi baik, terus yang tidak enak didengar bisa jadi enak didengar gitu. Jadi masyarakat yang tadinya bisa khawatir atau panik jadinya biasa-biasa aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, baik itu. Terima kasih untuk selanjutnya saya persilakan untuk tim kontra untuk menyampaikan selanjutnya kembali. Saya beri waktu selama 3 menit. Saya mundur sekarang. Silakan untuk tim. Waktu terus berjalan untuk tim kontra. Waktu sisa 2 menit 20 detik. Kalau pemerintah seharusnya mereka tidak takut untuk dikritik. Justru dengan membuka ruang kritik, mereka itu bisa tahu apa yang salah dan apa yang benar, dan mereka bisa memperbaikinya. Pemerintah yang menutup telinga terhadap kritik rawan dalam kesalahan yang berulang. Selain itu, faktanya, pemerintah yang melarang kritik biasanya malah justru yang paling sering menyebarkan propaganda sendiri. Tanpa media bebas, narasi apapun bisa diputar-balikan demi kepentingan penguasa. Waktu sisa 1 menit 40 detik.
berisiko menyesatkan masyarakat jika berita yang buruk disampaikan atau diubah menjadi seolah-olah baik. Masyarakat tidak mendapat gambaran nyata tentang kondisi negara. Ini bisa membuat rakyat tidak siap menghadapi krisis dan justru menimbulkan kepanikan yang lebih besar saat kebenaran akhirnya terbuka. Terima kasih untuk dari Bapak sudah menyampaikan argumennya masing-masing. Selanjutnya adalah masing-masing dari tim adalah menyampaikan kesimpulan hasil dari argumen yang kalian sampaikan. Selanjutnya untuk di Pro, misalkan menyampaikan kesimpulannya, saya beri waktu selama 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Jadi isi menjawab kesimpulan, walaupun kayak pembatasan masa orde baru bisa dibilang kontroversial atau tidak baik, namun dalam konteks historis dan sosial pada waktu itu, langkah-langkah tersebut bisa dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan negara. Keamanan dan kemakmuran bangsa juga bisa lebih diprioritaskan untuk menekan dasar bagi Indonesia lebih maju dan bersatu di masa depan. Waktu tersisa 40 detik. Waktu tersisa 20 detik. Kami dari Impro meyakini bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers, kritik, dan oposisi bukanlah untuk penindasan, dan langkah strategis untuk menjaga stabilitas, keamanan nasional, dan ketertiban sosial dalam situasi tertentu seperti saat krisis ekonomi. Cukup. Terima kasih untuk di Pro sudah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya ada saya persilakan tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya selama 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Mengungkap orang-orang kritis dengan dalih pencegahan propaganda itu bukan solusi jelas. Itu cuma bentuk lain dari penindasan. Kritik bukan ancaman bagi pemerintah yang benar-benar bekerja untuk rakyat, melainkan sarana untuk memperbaiki diri dan membangun pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Waktu tersisa 1 menit 35 detik. Pembatasan pers dan pembungkaman kritik di era Orde Baru dilakukan demi stabilitas, namun justru melanggar hak asasi dan menghambat demokrasi. Kebebasan berekspresi dan oposisi yang sehat penting untuk menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Stabilitas sejati hanya bisa tercapai jika rakyat bebas menyuarakan kebenaran. Waktu tersisa 1 menit 5 detik. Pemerintah secara sistematis menjual media kritis, menerapkan SIP dan sensor ketat untuk mengontrol kritis, serta menjadikan media sebagai alat propaganda sambil menekan gabungan politik, sehingga masyarakat kehilangan akses informasi objektif dan beradab sebagai